Ini Ica kemana sih, kok telepon aku nggak diangkat juga dari semalam. Chat aku juga belum dibaca sama dia. Mita sampai saat ini masih mencoba menghubungi temannya. Apa aku telepon Pak Bara aja kali ya? Dia pasti tahu di mana istrinya. Apalagi mereka udah baikan. Gitu aja deh, daripada aku kepikiran terus. Putus Mita pada akhirnya. Ia mencari nomor Bara yang ada di kontak ponselnya, lalu melakukan panggilan dan menunggu beberapa saat hingga akhirnya di seberang sana Bara menyapa. Maaf Pak Bara, saya mau tanya soal Ica. Dari tadi malam saya telepon tapi nggak diangkat juga, ujar Mita menyampaikan maksud dan tujuan. Istri saya mungkin sekarang lagi ke sekolah buat jemput anak-anak. Itu yang Mita dengar dikatakan oleh Bara melalui panggilan telepon. Oh ya sudah, terima kasih, biar saya coba telepon lagi, balas Mita kemudian mengakhiri panggilan setelah Bara menyahuti. Apa aku susul aja ya ke sekolah? Kebetulan jam kerja aku juga udah selesai. Mita akhirnya menyambar kunci mobil, memutuskan untuk langsung menemui Anissa di sekolah. Tepat Kenzo dan Keandra menuntut ilmu. Dia itu marah sama aku atau gimana sih? Tapi kalau marah, salah apa aku coba? Perasaan aku nggak ngelakuin apa-apa deh. Mita bicara sendiri karena tidak biasanya Anissa tidak menjawab panggilan. Sudahlah, daripada aku pusing sendiri, mending aku tanya langsung aja sama Ica. Nanti kalau ketemu. Waktu itu wanita itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi karena jalanan sedang lenggang. Itu dia, mobilnya ada di sini. Awas aja dia, aku jitak juga nanti, gerutu Mita saat melihat mobil Anissa ada di depan sekolah. Namun sang wanita mengernyit saat tidak menemukan siapapun di dalam kendaraan roda 4 itu. Kemana dia? Kok nggak ada? Mita merogoh ponsel sesekali lagi mencoba melakukan panggilan pada Anissa. Ya elah, handphonenya di sini ternyata, tapi orangnya nggak ada. Pantas aja telepon aku nggak diangkat. Obelnya lagi. Apa dia lagi di dalam? Ia menatap gerbang sekolah yang terbuka. Mita, kamu ngapain di sini? Wanita itu menoleh saat mendengar suara orang yang ia kenali. Kamu sendiri ngapain di sini? Bertanya balik. Ica minta aku jemput Kean dan Kenzo. Wirah menjawab. Ica telepon kamu? Enggak, dia cuma kirim pesan. Itu dia sempat kirim pesan sama kamu. Kenapa aku telepon gak diangkat? Chat aku juga gak dibaca. Sebel Mita dengan wajah memberengut. Soalnya kamu ngeselin, cibir Wirah sambil berlalu. Ih, kamu yang ngeselin, pekik Mita dengan sebal. Tetapi meski begitu ia tetap mengikuti langkah temannya masuk ke area sekolah. Arini, Wirah memanggil temannya saat wanita itu hendak masuk ke ruang guru. Hai Rah, Mita, sapa Arini. Kenzo sama Keandra mana? Ada di dalam, jawab Arini. Tadi sempat ada yang kesini juga. Katanya disuruh nenek mereka buat jemput. Tapi aku nggak kasih. Aku juga dapat pesan dari Bu Anissa. Katanya yang bakal jemput mereka itu kamu. Arini kapok dulu. Ia pernah dimarahin oleh Wirah karena mengizinkan Keandra pergi dengan Rima. Lagi pula Anissa sering mengatakan agar tidak mengizinkan orang lain menjemput dua anak itu kecuali yang sudah biasa. Neneknya mereka, Ibu Rima bukannya Bu Rima?
Bukannya Bu Rimah nggak pernah nyuruh orang buat jemput cucunya, sahut Mita. Itu dia, aku juga agak curiga. Lagi pula Bu Rimah nggak bilang apa-apa, balas Arini. Kamu tanya nggak siapa nama orang yang nyuruh mereka? Wira bertanya lagi. Enggak bilang apa-apa soal itu, cuma bilang disuruh nenek mereka karena katanya Bu Anissa juga lagi di tempat neneknya itu, jawab Arini. Wirah mengangguk-angguk. Ya sudah, kalau gitu tolong panggilkan mereka. Tunggu sebentar, aku panggil dulu mereka. Arini berlalu. Emang Ica sekarang kemana? Mita bertanya. Tadi bilangnya dijemput sama tantenya karena kakeknya tambah parah dan pengen ketemu, makanya dia minta aku jemput anak-anak, jawab Wira. Kakeknya siapa yang sakit? Kakeknya Ica. Mitah masih mencerna. Jadi maksud kamu sekarang Ica lagi sama tantenya? Iya, raut wajah Mitah pun seketika berubah cemas. Ada apa Mita? Apa ada masalah? Wira bertanya karena menyadari perubahan ekspresi wanita itu. Om, Tante, kenapa Om sama Tante yang jemput? Ibu mana? Kenzo bertanya saat melihat Mita dan Wira. Sejak ibunya telat menjemput, perasaannya menjadi gelisah. Ibu lagi ada urusan sayang, jawab Wira. Ayo cepat kita ke panti, tunggu ibu di sini. Gegas ia menuntun Kenzo dan Keandra diikuti oleh Dari yang mengekor belakang. Selamat siang. Dua orang pria menghadang Wira dan Mita yang membawa Kenzo dan Keandra. Iya, siang, balas Wira menyembunyikan kedua keponakannya di belakang tubuh karena curiga pada orang yang baru saja menyapa. Seakan mengerti isi kepala sahabatnya, Mita mengambil alih, memegangi dengan erat tangan kedua anak Anissa di sisi kiri dan kanan. Maaf Pak, saya ditugaskan untuk menjemput Nona Keandra dan Tuan Muda Kenzo, ujar pria itu melirik sekilas pada dua anak kembar yang masih berada di belakang pria bertubuh tinggi tegap itu. Wira mengernyitkan. Ditugaskan oleh siapa kalau saya boleh tahu? Tanyanya, tetapi tangan memberi isyarat pada Mita untuk membawa Kenzo dan Keandra ke mobil. Mita mengerti, tetapi salah satu dari dua orang itu terus mengawasi mereka hingga ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Oleh Ibu Anissa, kebetulan beliau sedang bersama atasan kami sekarang, jawab pria tadi masih dengan sopan dan santun. Tapi Anissa nggak bilang sama saya kalau dia minta orang lain untuk jemput anak-anak. Wira terus bicara untuk mengalihkan perhatian dua orang itu. Ada apa ini Mas Wira? Keamanan sekolah yang melihat hal tidak biasa menghampiri hingga kini dua orang itu punya masing-masing lawan bicara dan tidak lagi fokus pada Mita dan anak-anak. Ini Pak, bapak-bapak ini mau jemput Kenzo dan Keandra katanya, jawab Wira. Bergantian menatap tiga orang tersebut, kembali memberi isyarat pada Mita untuk membawa anak-anak pergi. Tumben Bu Anissa kirim orang lain, biasanya yang boleh jemput cuma orang yang udah biasa aja, komentar keamanan sekolah. Sengaja berdiri di hadapan salah seorang dari mereka agar orang itu fokus padanya. Kesempatan itu Mita gunakan untuk menyingkir perlahan. Ia berjalan menyamping seperti kepiting sambil memperhatikan dua orang itu, memastikan bahwa mereka tidak mengawasinya. Setelah berada di belakang punggung kedua orang tersebut, gegas Mita membawa Kenzo dan Keandra ke mobil yang terparkir di belakang mobil Anissa. Ayo cepat naik sayang. Tante, ada apa? Kenzo bertanya. Di mana ibu? Itu mobilnya ada. Udah, Ken masuk dulu aja. Mita tidak memberi penjelasan apapun.
segera melajukan mobil itu berbaur dengan kendaraan lain agar tidak dicurigai. Sesekali ia memperhatikan sekitar untuk memastikan bahwa ia tidak diikuti dan tidak ada yang menyadari kepergiannya. Sementara itu, 4 orang pria masih saling berdebat memperebutkan mereka yang sudah tidak ada di sana. Tapi saya diminta untuk menjemput. Jika Anda ingin protes, silahkan protes pada atasan saya. Kami hanya menjalankan perintah. Orang tidak dikenal tadi sudah mulai emosi, tetapi kemudian ia diam saat teman yang ada di sampingnya berbisik. Ia menoleh ke belakang Wira dan security sekolah, baru menyadari bahwa anak-anak itu sudah tidak ada di sana. Mana mereka? Dengan sangar, orang suruhan itu bertanya, tidak lagi menjaga sopan santun seperti sebelumnya. Hah? Mereka siapa? Wira bertanya dengan kening berkerut seakan tidak mengerti, meski tentu saja ia paham siapa yang mereka maksud. Lebih baik kamu serahkan mereka pada kami. Kami hanya diberi tugas, selebihnya tidak tahu apa-apa. Jadi tolong kerjasamanya, ujar orang itu lagi. Iya, mereka yang dimaksud itu siapa? Wira terdengar semakin menyebalkan. Kenzo dan Keandra. Nah gitu dong Pak, sebut nama dari tadi. Kan saya juga nggak bingung kalau gitu. Iya kan Pak? Wira menoleh pada security sekolah yang hanya mengangguk menanggapi ucapannya. Jangan banyak bicara, serahkan mereka. Kalau tidak, kami yang akan menghabisi kamu, gertak orang itu yang sudah mulai hilang kesabaran dan tersulut emosi. Mengapa seperti makanan saja? Kekeh Wira tahu Mita sudah membawanya Kenzo dan Keandra, jadi ia tidak lagi khawatir pada keselamatan mereka. Jangan banyak Oke baiklah, potong Wira kemudian menoleh ke belakang. Loh, kemana mereka? Kok nggak ada? Bertingkah seakan terkejut ketika tidak melihat siapapun di balik punggungnya. Habis kesabaran, orang suruhan itu meraih bahu Wira yang sedang membelakangi, bermaksud untuk memukul. Namun siapa sangka Wira lebih waspada. Saat merasa bahunya disentuh, ia langsung berbalik. Dua tangannya meraih bagian depan jaket hitam yang digunakan orang itu, mengangkat tubuhnya, kemudian ia banting sekuat tenaga hingga orang itu mendaratkan di atas tanah dengan posisi terlentang. Ups, maaf, saya tidak sengaja Bapak sih bikin saya kaget, ujar Wira melayangkan tatapan mengejek pada orang yang sedang beringis karena punggungnya terbentur dengan keras, bahkan tidak mampu bangkit. Tidak tinggal diam, satu orang lainnya pun berteriak mengeluarkan jurus dengan tangan sudah terkepal hendak menyerang Wira. Tidak terima melihat temannya terkapar tidak berdaya, tetapi baru maju satu langkah, security sudah lebih dahulu memukul tengkuknya dengan pentungan hingga orang itu jatuh tersungkur. Keren Pak, puji Wira seraya mengacungkan kedua jempol tangan pada keamanan sekolah tersebut. Mas Wira lebih keren lagi tadi, saya aja sampai terkesima lihatnya, balas sang security. Tadi itu saya cuma refleks aja karena kaget Pak, kilah Wira. Ya udah Bapak tolong urus mereka, saya mau nyusul anak-anak. Siap Mas. Sebelum pergi, Wira terlebih dahulu memastikan bahwa orang-orang itu hanya berdua, tidak ada lagi antek-anteknya yang lain. Kayaknya aman, mereka nggak bawa pasukan, gumamnya, kemudian masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan pun ia terus memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, Wira pun segera melajukan kendaraan miliknya menuju panti. Ia yakin Mita membawa Kenzo dan Keandra ke sana. Beberapa saat kemudian ia tiba dan ternyata benar, mobil milik sahabatnya itu ada di sana. Gegas ia turun untuk memastikan. Wira, kamu gak apa-apa? Mita segera menghampiri ketika temannya tiba. Aku gak apa-apa, jawab Wira. Orang-orang itu
Mereka udah diurus sama pihak sekolah, balas Wira. Ken sama Kean mana? Mereka baik-baik aja kan? Alhamdulillah aman. Mereka ada di dalam, lagi main sama yang lain, jawab Mita. Alhamdulillah, syukurlah. Wira membuang nafas lega. Kamu gak nanya keadaan aku? Tanya Mita lagi. Wira memindai sang teman dari atas hingga bawah. Kamu kelihatan baik-baik aja. Gak usah aku tanya juga kelihatan oke, jawabnya dengan santai. Ya seenggaknya kamu tanya kek perasaan aku gimana, kaget apa enggak dengan kejadian tadi, balas Mita. Wira menyentil telinga sang teman yang tertutup kain kerudung. Jangan banyak drama. Mita pun tertawa. Kamu tahu sesuatu? Pria itu kembali bertanya ketika tawa sang teman sudah mereda. Mita mengangguk. Barah dan Alan baru selesai meeting di luar dan sedang dalam perjalanan kembali menuju kantor. Pak Barah, itu bukannya mobil Bu Anissa? Jam segini kok masih di sekolah? Tapi sekolahnya sendiri udah sepi, ujar Alan sengaja berhenti di seberang sekolah ketika mengenali mobil milik istri dari atasannya tersebut. Barah menoleh. Oh iya, kamu tunggu dulu sebentar biar saya cek ke sana. Baik Pak, angguk Alan. Barah turun menunggu beberapa saat, kemudian menyeberang jalan mendekati mobil istrinya. Gak ada orang. Ia kemudian pergi ke gerbang sekolah. Pak, apa istri dan anak saya ada di dalam? Barah bertanya pada keamanan yang berbeda dengan yang membantu Wira tadi. Di sana memang ada 2 orang security. Di dalam sudah tidak ada murid atau orang tua, hanya tinggal guru-guru saja. Bapak lihat istri saya, mobilnya masih ada di sini. Oh, Bu Anissa ya? Iya Pak, benar. Tadi saya lihat Bu Anissa pergi sama perempuan rambutnya panjang. Bara diam sejenak berpikir, Intan, awas aja kamu, masih berani berulah, gumamnya dengan geram.